Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut. Selanjutnya adalah model yang lebih kompleks. Gitu ya. Yang lebih selanjutnya adalah dengan variabel dummy. Jadi adanya variabel dummy dalam model. Variabel dummy, kalau beberapa buku ini nyebutnya variabel boneka, tapi kita ya sebut aja dummy variabel gitu ya. Oke, nah jadi ngapain sih harus ada model dengan variabel dummy? Jadi sebenarnya model ini kita pakai kalau kita mau memperhitungkan pengaruh kelompok-kelompok dalam objek pengamatan. Misalnya nih, saya punya data N, 1, 2, sampai 10 gitu. Ternyata data ini saya ambil tuh 10 anak ini 3 anak dari Lotim, 3 anak dari Mataram, 3 anak dari Lombok Barat, 1 anak dari Lombok Tengah misalnya gitu. Nah, dengan variabel dummy itu kita pertimbangkan nih asal daerahnya atau kelompok-kelompoknya nih. Kalau enggak kan kalau pakai tanpa variabel dummy kan ini ya udah jadi 10 variabel selesai modelin. Ada YI, ini Y1 sampai Y10 langsung modelin kan tanpa mempertimbangkan. Nah, gitu. Jadi kita dalam variabel dummy ini, model dengan variabel dummy itu kita perhatikan nih pengaruh kelompok-kelompoknya. Misalnya kelompoknya tadi saya punya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Kalau saya punya kelompok 4, ada R taraf, misalnya 4 taraf, 4 level kelompok, maka saya akan butuh R-1. R-1 variabel dummy, alias saya butuh 3 variabel dummy. Gitu. 3 variabel bonekanya. Sebagai bonekanya buat jadi dummy-nya. Gitu. Misal, ada data berasal dari 3 mesin, 2 pabrik. Misalnya ada datanya dapat 1-100. Ternyata 100 itu dapatnya dari 3 mesin. Oh ya udah kita pertimbangkan, jangan-jangan setiap mesin punya pengaruh yang beda nih. Atau ada data ternyata sumbernya dari 2 pabrik. Oh, berarti harus dipertimbangkan. Atau data nih ada 100 data, padahal data itu diinput dari 6 operator kan. Setiap operator akan punya beda-beda karakteristiknya gitu. Makanya harus kita perhatikan pengaruhnya. Nah, taraf dipakai ini untuk memperhitungkan bahwa kenyataan dari mesin, si pabrik, si operator itu mungkin ada dia punya pengaruh pasti gitu, yang terpisah dari variabel respon. Kan kita udah punya Y, ternyata di dalam Y ini ada pengaruh kelompok yang beda-beda nih. Operator 1, operator 2, operator 3 kan ini beda-beda moodnya dan lain sebagainya. Ya, atau 3 mesin, beda-beda mereknya. Jadi kita pertimbangkan nih pengaruh-pengaruh dari kelompok datanya. Contohnya variabel dummy memisahkan variabel X dengan X0 yang selama ini kita pakai dalam model. Itu contoh paling sederhana. Jadi kita sebenarnya pakai dummy variabel tuh, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1. Nah ini sebenarnya itu ada X0 yang nilainya 1. Tambah error ya. Sehingga biasa kita tulis Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah error, karena di sini nilainya 1 dummy-nya. Oke. Kehadirannya bukan keharusan ya, maksudnya mau ada apa enggak dummy itu enggak harus, cuman kadang-kadang dia akan memudahkan beberapa situasi. Gitu. Atau ya tadi pertimbangan tuh harusnya hasilnya akan lebih bagus mungkin kalau kita perhatiin sumber mesinnya, sumber operatornya. Contoh, saya punya 2 taraf nih. 2 taraf tuh maksudnya tadi 2 mesin, misalnya mesin A sama mesin B. Maka saya akan butuh, ini R taraf kan. Nah, maka dummy variabel saya adalah R-1 alias 1 dummy. Tuh. Nah, dummy-nya saya kasih nama Z, misalnya variabel barunya. Jadi gini, jadi saya punya Y, terus saya punya X1 gitu ya, sama X2. Ternyata Y ini berasal dari kelompok A sama berasal dari kelompok B, berarti 2 taraf. Berarti saya akan butuh dummy 2-1, 1 dummy. Nah, di sini muncullah satu variabel baru namanya Z gitu. Apa nilainya Z? Nilainya Z kalau dia dari A kita kasih dia nilai 0, kalau dari B kita kasih nilai 1. Jadi di sini nilainya Z-nya ini adalah 0, 0, 0, 0. Ini nilainya 1, 1, 1, 1. Nah, variabel ini akan masuk dalam model nanti nih. Sama dengan B0 tambah beta 1X2 tambah beta 3Z gitu. Kenapa harus 0 sama 1? Ya bebas sembarang aja, tapi kenapa dibilang terbaik ya untuk memudahkan nanti ngitungnya jadi lebih cepat kalau 0 sama 1. Ya, tapi sebenarnya alasan filosofis ya, maksudnya ya mungkin kalau kita gali lebih dalam. Tapi ya kalau mau dapat hasil yang terbaik, beberapa buku tuh langsung pakai 01 aja dummy-nya.
Ya. Tuh, nanti teman-teman akan ngerasain, oh ternyata pakai 0 sama 1 lebih cepet nih ngitungnya. Oke, lanjut. Kalau 3 taraf, berarti kan saya punya R-nya sebenarnya 3, berarti dummy saya ada Z2. Nah, gimana isi Z-nya? Misalnya saya punya nih Y sama X1. Ini ternyata ada dari kelompok A, ini kelompok B, ada kelompok C. Maka saya akan butuh 2 dummy. Saya tambah dia X2 nih misalnya. Maka akan butuh 2 dummy kan, ada Z1 sama Z2. Nah, gimana nilainya? Ya, kita pilih salah satu basicnya. Misalnya basicnya adalah C, kita kasih 00. Berarti yang ini kita kasih 10 ya. 10, 0, 1. Kalau yang A 10, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Yang B 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yang C 0, 0, 0, 0. Kenapa 0, 0 ya? Biar gampang langsung habis dia nanti saat dimodelin. Ya. Oke. Contoh, kita mau bikin pola hubungan antara berat ayam kalkun Y. Jadi berat ayam Y ini dipengaruhi dengan umurnya, dinamakan simbolnya adalah X. Dari 13 kalkun, jadi ada N sama dengan 13. Dari 13 ternyata 4 ayam itu dari si Georgia, 4 ayamnya dari Virginia, dan 4 ayam dari Wisconsin. Nah, dia mau buat model, tapi asal model ini datanya beda-beda, makanya oh ya udah pakai dummy aja gitu. Ya. Sebenarnya ini kan kalau mau sederhana langsung aja. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah error. Selesai urusan. Pakai regresi linear sederhana. Oh, tapi ini sangat tidak bijak. Apalagi kita tahu ternyata dia sumbernya beda-beda. Gitu. Ya udah pertimbangin aja deh yang dummy variabelnya. Gitu. Sehingga nanti akan dapat model masing-masing untuk masing-masing daerah. Sehingga kita tambah dia pakai dummy. Karena ada 3 daerah, berarti ada 2 dummy. Y sama dengan beta 0, beta 1X tambah beta 2Z1, beta 2Z2 tambah error. Jadi ada 2 variabel dummy karena ada 3 sumber, Georgia, Virginia, dan Wisconsin. Oke, ini ya tadi Georgia kasih simbol 010, kasih kode 01, kasih kode 00 untuk Wisconsin. Nah, ini contoh Turkey data dapat dari bukunya Draper and Smith, kalau nggak salah ya waktu itu saya cari. Nah, dari sini kita bisa lihat dia punya X sama Y nih. Ya, originnya asalnya dari Georgia, Virginia, Wisconsin. Jadi Georgia kasih simbol 10, Virginia kasih simbol 01, Wisconsin kasih simbol 00. Jadi kita akan modelin ya sekarang. Pertama plot data. Lakukan analisis regresi linear sederhana sebelum nanti pakai, oh ya, ini coba nanti kalian teman-teman plot ya, antara X sama Y, plot ya. Terus pakai regresi linear sederhana, tanpa pakai dummy dulu. Terus explore. Explore di sini maksudnya apa? Buat modelnya. Buat mulai dari apa? 1, cari korelasi XY, 2, plot, 3, model Y topi, 4, error. Errornya uji, normal, identik, independen. 5, dari model ini nanti ada R kuadrat, gitu kan ya? Oke. Terus dari Y ini juga ada pengujian nanti, uji parameter parsial sama simultan. Nah, jadi kalau dibilang regresi, tapi explore, ini udah proses explore. Cari korelasi, nanti dari korelasi kuat buat interpretasi, oh korelasinya kuat atau lemah atau apa. Kemudian plot, oh plotnya begini. Kemudian buat Y topi itu kan ada beta 0 sama beta 1 topi misalnya. Uji parameter parsial, uji parameter simultan. Dari Y topi dapat R kuadrat dari modelnya. Kemudian udah dapat Y topi, dapat error sama dengan YI min YI topi. Errornya diuji normal, identik, independen. Baru deh kalau udah oke semua, baru kita bisa kasih orang model ini, Pak, nih model saya nih hasil saya udah oke gitu. Ya. Nah, sekarang explore. Kemudian setelah itu modelkan dengan dummy. Pakai 3 variabel. Gimana caranya? Jadi seperti biasa ya, estimasi pakai least square, beta 1 pakai rumus ini, SXY dibagi SXX, kuadrat, ya. Nggak perlu kuadrat, udah XY. SXX per XX. XXY per XXX. Terus dapat beta 0-nya Y bar min B1 X bar. Kemudian dapatlah Y topi ini. Y topi jangan lupa diuji dulu beta 0 topi, beta 1 topi. Beta 0 topi ini kan B0 kecil ya. Beta 1 topi ini kan B1 kecil. Diuji parameter parsial simultan. Dapat R kuadrat.
Ini R kuadrat pakai rumus ini, jangan lupa ya. Nanti dicoba data itu, kemudian nah kita lihat keragamannya untuk buat ANOVA. JKT pakai ini, JKR pakai ini. Udah dapat, jangan lupa ini apa sih, mau apa ini nanti di sini. Ini nanti arahnya ke ANOVA, uji parsial, pakai T, uji simultan, pakai ANOVA tabel F. Habis itu dapat dia topi, R-square-nya, oh ternyata datanya tuh dari plot tidak menyebar secara acak. Oh ini tuh ada di sini Virginia, Georgia, sama Wisconsin mungkin tadinya. Nah, dari sini indikasi, oh kalau tanpa variabel dummy nih, saya punya R-square-nya kecil, plotnya juga nggak nyebar secara acak. Gitu. Jadi kita butuh taraf yang beda-beda tadi. Sekarang kita buatin dummy-nya. Oh, dummy tadi kan ada 3, Wisconsin, Virginia, Georgia. 3, berarti akan butuh 2 dummy, Z1, Z2. Modelin kayak biasa, anggap multiple linear regression, regresi linear berganda, tapi 3 variabel. Ya, modelin dapat beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Dapatlah ini. Ini dicoba sampai bisa dapat, nanti silakan teman-teman dicoba, ditulis di kertas. Terus ya topi ini kalau dicari R kuadratnya tinggi banget 97. Kalau yang tadi 66. Oh ternyata benar emang harus dipertimbangkan nih daminya, sumber asal ayam kalkunnya gitu. Terus selain itu dami itu juga bisa ngebuat ada tambahan, bisa bikin model masing-masing. Kalau kita input, nah ini gunanya tadi 01 itu saya bilang. Kan kalau Georgia tadi, Georgia itu kan 10 ya. Masukin di sini kali 1 kali 0, berarti ini habis, kaliin 1 min 192. Berarti 1,43 min 192 hasilnya adalah yang ini. Maka ini adalah model khusus untuk Georgia. Kalau tanpa pakai variabel dummy kan tadi kita punya ini, model ini untuk semua mereka kan. Untuk Georgia, Virginia, apalagi itu Wisconsin modelnya sama, padahal mereka daerahnya beda-beda. Nah, dengan dummy kita akan punya 3 model masing-masing. Tinggal masukin tadi 1, 0, 01, 00. Makanya saya bilang cepat. Kalau 00 kan tinggal 0, 0. Jadi langsung 1,43, 0,86. Selesai urusan. Tuh. Jadi, Pak, Bapak ayamnya dari mana, Pak? Oh, saya ayamnya dari Georgia. Oh, ya udah Bapak pakai model yang ini khusus Georgia. Ya. Masuk ya jadi variabel dummy gitu. Ini contoh modelnya, kalau tadi kan kita cuma punya 1 garis, kalau pakai model yang tadi 1 thread gini. Nah, kalau ini ada 3. Ini modelnya Wisconsin, Georgia, Virginia. Tuh. Jadi ada 3 garis tadi. Nah, kemudian ada lagi apa nih? Oh, ini contoh kalau kita punya model polinom order 2 tadi. Ya, sama aja ya, kayak dummy. Tadi udah saya jelasin sebenarnya di video sebelumnya. Jadi ini saya mau tambahin contoh karena ada yang nanya kayaknya di pertemuan yang dulu. Jadi ada Y, beta 0, beta 1X. Jadi misalnya kita tuh awalnya cuman Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah error. Ternyata modelnya nggak memadai. Oh ya udah coba tambahin ordernya. Oh ya udah saya tambahin unsur beta 1 X kuadrat. Jadi Y-nya tadi kayak gitu. Y, X, tambahin X kuadrat. Terus dimodelin kayak biasa regresi linear berganda, ini jadi Y, ini jadi X1, ini jadi X2. Cari deh beta 0, beta 1, sama beta 2-nya. Tuh. Contohnya ini. Ada X sama Y, tambahin variabel X kuadrat. Nanti X ini kita namain Z, X kuadrat kita namain Z2. Terus habis itu di modelin biasa, regresi linear berganda. Tuh. Jadi ada Z-nya, X-nya, X2. Terus ini modelin biasa deh, gitu ya. Contohnya kalau mau buat polinomial order 2. Udah gitu ya, semangat. Nanti kalau ada apa-apa kita diskusi di grup ya. Sampai ketemu di grup. Kita diskusi di grup, kalau ada pertanyaan langsung aja lewat grup. Assalamualaikum. Ntar gimana nih caranya stop. Oke, Assalamualaikum.